Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Kolom, korban pemerkosaan bangkitlah, oleh Sarlito Wirawan Sarwono, psikolog. Beberapa hari lalu, salah satu stasiun televisi menayangkan berita tertangkapnya 7 pelaku pemerkosaan. Mereka berhasil melaksanakan niatnya setelah kepala korban, sebut saja namanya Minah, dipukul dengan batu sampai pingsan. Sebelumnya, ketika Minah diberi obat bius, ia tidak kunjung terbius. Akibatnya, korban pun langsung dibius dengan pukulan batu. Berita itu juga mengungkapkan ketika Minah tersadar keesokan harinya, ia merasa sakit di daerah alat vitalnya. Ia lalu melapor kepada polisi, dan karena Minah masih mengenali siapa saja para penjara kehormatannya, dengan mudah polisi meringkus mereka. Kemudian mereka pun disuruh berbaris dalam baju tahanan polisi biru-biru, serta diarak di depan kamera televisi sebelum akhirnya dijebloskan ke dalam tahanan. Sementara itu, para pelaku pemerkosaan dalam peristiwa kerusuhan 13-15 Mei 1998 sampai hari ini belum ada satupun yang tertangkap, lantaran para korbannya juga belum ada satupun yang mau mengaku secara terus terang. Dan para sejawat di Fakultas Psikologi dan sejumlah relawan lainnya dari berbagai LSM yang sampai sekarang masih takut mendampingi para korban juga menyatakan sangat sulit mengajak mereka untuk bersaksi. Bahkan jika ditekan terus untuk bersaksi, tidak tertutup kemungkinan mereka malah tambah bungkam atau justru menghilang sama sekali. Jelaslah dalam keadaan seperti itu, pihak penegak hukum sulit sekali mengembangkan perkara agar bisa melacak, menuntut, dan menghukum para pelaku pemerkosaan. Beberapa pakar hukum dan relawan mengatakan mestinya bisa dan harus diupayakan terobosan agar para korban itu mau bersaksi. Misalnya, meminta kesaksian ahli yang menangani atau mendampingi korban di pengadilan tanpa menghadirkan korban sendiri. Tetapi hal itu tentu akan mengundang kontroversi. Akan sangat lebih mudah jika ada korban yang melaporkan khususnya kepada pihak berwajib seperti yang dilakukan Minah. Pertanyaannya, mengapa para korban pemerkosaan 13-15 Mei tidak mau mengungkapkan kasusnya, sedangkan Minah mau? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya pun mewawancarai seorang ibu setengah baya yang kebetulan punya kedudukan cukup tinggi. Ketika ditanyakan apakah dia akan melapor kalau dia sendiri yang menjadi korban, jawabannya tegas tidak. Alasannya, bagi wanita, kehormatan dan kesucian adalah sesuatu yang sangat berharga di atas segala-galanya, sehingga tidaklah mungkin wanita membeberkan aibnya kepada umum walau untuk menangkap si pemerkosa sekalipun. Nah, disitulah letak perbedaan antara ibu pejabat itu dan mungkin para korban pemerkosaan dengan Minah. Ibu itu tercekam oleh nilai-nilai moral, sedangkan Minah tidak.
Buat Minah yang penting adalah ia telah jadi korban, telah disakiti, dan karena itu perlu melapor kepada polisi. Dalam pikiran Minah yang sederhana itu, dalam kurung, barangkali karena masih lugu, diperkosa atau dianiaya atau dirampok sama saja, harus melapor kepada polisi agar pelakunya bisa dihukum. Maka melaporlah dia. Masalahnya, siapakah yang menciptakan, menyebarkan, dan mempertahankan nilai-nilai moral yang mengekang ibu pejabat tersebut dan berjuta wanita lainnya di seantero jagat ini selama ribuan tahun? Laki-lakilah yang paling diuntungkan oleh adanya nilai-nilai seperti itu. Selamanya laki-laki bisa menuntut perempuan perawan untuk menjadi istrinya dan mencampakkannya sewaktu-waktu jika perempuan itu tidak perawan lagi atau sudah berhubungan seks dengan orang lain. Dalam kurung, salah satu kasus yang diadukan ke pusat krisis psikologi adalah seorang pria yang ingin kawin lagi karena istrinya sudah diperkosa. Nilai-nilai seperti itu jelas tidak adil karena wanita tidak bisa menuntut sebaliknya. Dalam kurung, laki-laki harus tetap berjaga. Lebih gawat lagi kalau laki-laki memerkosa dan korbannya tidak mengaku ia tetap selamat. Karena itu mungkin sudah saatnya ada perempuan-perempuan yang berani membela dirinya sendiri seperti Minah. Tampakkan nilai-nilai yang hanya menguntungkan laki-laki. Jangan menganggap diri bersalah, berdosa, atau ternoda karena perempuan hanyalah korban dalam kasus pemerkosaan. Sama saja dengan korban perampokan atau penganiayaan lainnya. Jika saja ada beberapa korban pemerkosaan, dalam kurung tidak perlu semua yang berani mengaku dan membeberkan kasusnya di depan petugas, dalam kurung apalagi di depan kamera televisi. Insya Allah seluruh kasus pemerkosaan akan terbongkar sampai ke akar-akarnya. Sebab jangan lupa, para perwira tinggi Kopassus pun bisa diseret ke Dewan Kehormatan Perwira karena diawali oleh pengakuan nekat beberapa korban penculikan yang tadinya juga diancam dan diteror agar tidak mengaku. Forum Keadilan nomor 11 tahun 7 September 1998, halaman 45.